Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Jordan Bed Ampunan, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas pemahaman saya tentang pemakaian huruf dan penulisan kata, tepatnya pada pertemuan ke-6. Yang pertama, pemakaian huruf atau abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas huruf pada tabel berikut yang saya cantumkan. Nah, di mana nama tiap huruf disertakan di sebelahnya. Yang kedua, terdapat huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal yang terdapat dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Untuk lebih jelas saya cantumkan dalam tabel berikut. Perlu saya menambahkan, untuk keperluan pelafalan kata yang benar, tanda aksen dapat digunakan jika ejaan kata menimbulkan keraguan. Kemudian yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan huruf-huruf seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Untuk keterangan dapat saya tampilkan pada slide berikutnya. Kemudian ada huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan ai, au, dan oi. Kemudian gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Kemudian huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf pertama pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Huruf kapital ditempatkan pada dia di awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Kapan itu huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang keempat, pemakaian huruf kapital itu dapat digunakan pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin Haji Agus, kemudian Haji Agus Salim. Huruf tidak dipakai pada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Misalnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan. Penggunaan huruf kapital yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik. Kemudian huruf kapital tidak dapat dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak dapat diikuti nama orang atau nama tempat. Misalnya, siapa gubernur yang baru dilantik itu? Nah, di sana G pada kata gubernur itu huruf kecil. Penggunaan huruf kapital yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Misalnya, Amir Hamzah. A dan H itu huruf besar. Kemudian huruf kapital tidak dapat dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama sejenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel. D pada dieselnya huruf kecil. Penggunaan huruf kapital yang ke-8 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, bulan Agustus, kemudian hari Natal. A pada Agustus itu huruf besar dan N pada kata Natal itu huruf besar. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dapat dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Penggunaan huruf kapital yang ke-9 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Kalibrantas, Banyuwangi. Kemudian huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, berlayar ke Teluk, kemudian mandi di kali.
Kemudian pemakaian atau penggunaan huruf kapital yang ke-10, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan, misalnya Republik Indonesia. R dan I pada kalimat kata Republik Indonesia itu huruf besar. Kemudian yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen. Penggunaan huruf kapital yang ke-12, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk unsur kata ulang sempurna dalam buku, majalah, surat kabar, dan surat karangan. Yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan, misalnya DR, huruf besarnya D pada D, R, doktor. Ke-14, huruf kapital dipakai sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ke-14, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan, misalnya kapan bapak berangkat, tanya Harto. Nah, B pada kata bapak itu besar. Kemudian selanjutnya kita perlu memahami pemakaian huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Naga Kertagama karangan Prapanca. Kemudian perlu kita menambahkan sebuah catatan pada judul skripsi, tesis, atau disertasi yang belum diterbitkan dan dirujuk dalam tulisan tidak ditulis dengan huruf miring, tetapi diatur dengan tanda petik. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata. Misalnya huruf pertama kata abad ialah A. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya nama ilmiah buah manggis adalah Sarsinia mangostana, itu di huruf miring karena huruf miringnya. Kemudian ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia, misalnya korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Ada catatan ya, dalam tulisan tangan atau ketikan huruf atau kata yang akan dicetak miring bisa digaris bawahi. Kemudian pemakaian atau penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, dan daftar isi. Misalnya judul Sang Primadona, judul tersebut kita cetak tebal. Kemudian huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Untuk keperluan itu diperlukan huruf miring. Misalnya akhiran I tidak dipenggal pada ujung baris. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk menuliskan tema atau subtema, untuk menuliskan lambang bilangan yang menyatakan polisemi, misalnya kalah, ya. 1 tidak menang, 2 tidak tulus, mengalah atau mengaku kalah. Ada catatan, dalam tulisan tangan atau ketikan manual, huruf atau kata yang akan dicetak dengan huruf tebal diberi garis bawah ganda. Kemudian kita masuk ke materi penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, ibu peraya bahwa engkau tahu. Kemudian kantor pajak penuh sesak. Kemudian kata turunan. Ada imbuhan atau awalan, sisipan, dan akhiran. Ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, bergeletar, dikelola, penetapan, menengok, dan mempermainkan. Jika bentuk kata dasar berupa kata gabungan, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahului. Misalnya bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, seberluaskan. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggaris bawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, menghancur, liburan. Kemudian jika salah satu unsur gabungan kata yang hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya
adipati, aerodinamika, kemudian antar kota. Kita perlu memperhatikan jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur itu dituliskan tanda hubung. Misalnya non, kemudian tanda hubung Indonesia. Kedua, jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar gabungan itu ditulis terpisah. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Kemudian, kata ulang. Bentuk kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak, dan kata ulang, anak. Buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, dan lain sebagainya. Kemudian gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus, unsur-unsur ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kemudian kambing hitam. Kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian yang dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertanian unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang, dengar, kemudian anak, istri saya. Yang ketiga, gabungan kata dapat ditulis serangkai. Misalnya, acap kali ada kalanya, alhamdulillah, bila mana, belasungkawa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, suku kata. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata yang didengarkan pada kehadiran akal. Setidak-tidaknya satu suku kata terdiri daripada satu buah vokal, atau satu vokal dan satu konsonan mengacu pada bunyi akhir. Yang pertama, kalau di tengah kata ada dua huruf vokal yang berurutan, pemisahan tersebut dilakukan di antara kedua vokal itu. Misalnya ma, kemudian in, saat, bu, liar. Kalau di tengah kata ada huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemisahan tersebut dilakukan sebelum huruf konsonan atau gabungan huruf konsonan itu. Misalnya, anak, barang, sulit. Anak, barang, sulit. 3. Kalau di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan kecuali gabungan huruf konsonan, pemisahan tersebut terdapat di antara kedua-dua huruf konsonan itu. Misalnya, mandi, sombong, swasta, mutlak, dan lain sebagainya. 4. Kalau di tengah kata ada 3 konsonan atau lebih, pemisahan tersebut dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama, termasuk gabungan huruf konsonan dengan huruf konsonan yang kedua. Misalnya kontra, ultra, infra, sanggul, dan lain-lain. Yang kelima, huruf diftong, yaitu ai, au, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara, amboy. Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan, membantu, diambil. Nama orang, badan hukum, atau nama diri yang terdiri dari dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris antara unsur-unsurnya. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisahkan. Kemudian, pemakaian kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai salah satu seperti kepada dan daripada. Misalnya, di mana sih sekarang? Contohnya. Kemudian partikel. Satu partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku ini dengan baik-baik. Yang kedua, partikel pun. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang mereka katakan, yang penting aku tidak melakukannya. 3. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. Ada catatannya, partikel pun pada gabungan kata yang lazim dianggap padu ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Walaupun aku tidak bisa, aku akan tetap berusaha. Kemudian ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan yang pertama perlu kita memahami singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya A.H. Nasution, singkatan dari nama Abdul Harsh Nasution. S.Sos, singkatan dari sarjana sosial. M.Hum, singkatan dari magister humaniora.
Yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik, misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang ketiga, singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik, misalnya DLL titik dan lain-lain, DSB titik dan sebagainya. 4. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya TNT, trinitroluene, kemudian cm, cm. Kemudian ada akronim. Akronim ialah singkatan berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, misalnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital, misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya pemilu, singkatan dari pemilihan umum. Kemudian angka dan bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab yaitu meliputi 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara angka Romawi mungkin dapat kita ketahui bersama, nanti akan saya cantumkan pada ilustrasi berikut. Kemudian angka digunakan untuk menyatakan itu seperti tanda I, ya, ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Nilai uang dan kuantitas, misalnya 2,5 cm, 2 jam 20 menit. Angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat transmisi, misalnya bab X, bab 10, pasal 5, halaman 252. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut, seperti ya, bilangan utuh, misalnya 18, itu 18, 88, 88. Kemudian bilangan pecahan, misalnya setengah. Penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara, misalnya Pakubuwono X pada awal abad XX, ya. Pakubuwono 10 pada awal abad ke-20. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara yang berikut, misalnya tahun 50-an atau tahun 50-an penulisannya. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya, Dina menonton film itu sampai 24 kali dalam 10 jam. Kemudian kata ganti. Kata ganti ku, kau, ku, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Kata ganti itu, ku, mu, dan nya dirangkai dengan tanda hubung apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital. Misalnya, KTP-mu. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Misalnya, buaya itu dibohongi oleh sang kancil. Surat itu dikirim kembali kepada si pengirim. Demikian ya ulasan pemahaman saya tentang materi pemakaian huruf dan penulisan kata. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam ucapan atau penulisan dalam slide video saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi virus COVID-19 ini. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih.